Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Putra Ranadian Novanda dari kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 4 yaitu modul 4 yaitu perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kita masuk bab pertama. A. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia. Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada yang pertama, sumber dalam negeri. Yang kedua, berita Arab. Yang ketiga, berita Persia. Yang keempat, berita India. Dan yang kelima, berita Cina. Sumber berita dalam negeri. Pertama, penemuan sebuah batu bersurat di Lenan atau dekat Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan tulisan Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun tahun 1028. Kedua, makam Sultan Malikus Saleh atau Malik As-Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Berita Arab. Hal ini sesuai berita dari dinasti Tang, yaitu pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya untuk mengisi bahan bakar, kemudian ke Cina. Yang ketiga adalah berita Persia. Hal ini karena di Indonesia ada aliran tasawuf seperti di Persia atau Iran. Yang keempat, berita India atau Gujarat. Dengan alasan unsur Islam di Indonesia menunjukkan kesamaan yang ada di beberapa India dan bentuk nisan Malik As-Saleh menyerupai bentuk batu nisan di India. Yang kelima, berita Cina. Berita ini berhasil diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Yang kedua adalah proses Islamisasi di Indonesia. Proses penyiaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, seperti perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf, sehingga mendukung meluasnya agama Islam. Yang pertama, melalui perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting sebab di samping berdagang, mereka juga menyiarkan agama Islam. Yang kedua, melalui perkawinan. Perkawinan putri bangsawan dengan pedagang muslim dilakukan secara Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Perkawinan antara pihak Islam dan pihak yang belum Islam. Yang ketiga, melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik dan bersifat hal-hal yang bersifat magis. Melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Yang keempat yaitu yang kelima melalui seni budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat. Yang keenam, melalui dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka inilah yang berperan paling besar dalam penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Yang ketiga, jalur penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam terjadi lewat hubungan dengan sesama pedagang dan kontak dengan penduduk setempat selama berdiam di sebuah kota pelabuhan hingga akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur laut dan jalur darat. Pertama kali pedagang dan ulama dari Gujarat, Arab, dan Persia berdatangan ke pesisir pantai Sumatera, balik ke Barus, ke Perlak maupun negara-negara sekitarnya. Keempat, bukti-bukti proses interaksi masyarakat dengan tradisi Islam di Indonesia. Sejak masuknya agama dan kebudayaan Islam, kebudayaan Indonesia mengalami pergeseran, namun seperti halnya kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam yang masuk akhirnya berbau dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Pada waktu kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, pengaruh unsur kebudayaan Hindu dan Buddha masih cukup kuat. Akibatnya, kebudayaan Islam masih terpengaruh unsur kebudayaan Hindu dan Buddha. Percampuran kebudayaan lokal, Hindu, Buddha, dan Islam dapat dilihat dalam bentuk peninggalan fisik dan non-fisik. Misalnya arsitektur dari masjid kuno yang atapnya berundak-undak dan berkembangnya seni kaligrafi. Sebab B, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan Islam di Indonesia.
Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh pada muara sungai Pasangan atau Pasai. Sebenarnya Kerajaan Samudra Pasai sudah ada sejak tahun 1128 dengan nama Kerajaan Samudra. Pendirinya adalah Nasimuddin Al-Kamil dari Mesir. Namun karena pusat pemerintahnya dipindah ke Pasai, lalu namanya diganti menjadi Samudra Pasai. Pada perkembangannya kerajaan ini mengalami perubahan. Setelah dinasti Fatimah dikalahkan oleh dinasti Mamaluk, dinasti Fatimah beraliran Syiah, sedangkan dinasti Mamaluk beraliran Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai juga mengalami perubahan dari Islam aliran Syiah menjadi Islam aliran Syafi'i ketika Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai 1297. Sepeninggal Sultan Malik As-Saleh, Samudra Pasai diperintah oleh Sultan Malik Az-Zahir 1297 sampai 1302. Ia sering mendapat sebutan Sultan Muhammad. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan Sultan Malik Az-Zahir, digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Az-Zahir II. Pada masanya, kerajaan Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Batutah, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Batutah, kerajaan Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di ujung pulau utara Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah setelah berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Pedir. Kerajaan Aceh kemudian diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Aceh mencapai kebesaran pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, banyak pedagang dari daerah lain yang datang ke Aceh untuk membeli hasil buminya. Peninggalan kebudayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu Masjid Baitur Rahman. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Tata pemerintahan Aceh diatur dalam undang-undang yang disebut Adat Mahkota Alam. Berdasarkan tata pemerintahan tersebut, wilayah Aceh dibagi dalam wilayah Sagi dan wilayah Pusat. Kerajaan dikepalai oleh Panglima Sagi yang disebut Hulu Balang Besar. Sebagai negara Islam, Aceh disebut Serambi Mekah karena Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara, dan untuk memperdalam Islam lebih dahulu belajar ke Aceh untuk mendapatkan dasar Islam yang kuat. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan Nusa Pangeran Jibun atau Raden Fatah. Beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini berkembang pesat adalah letaknya yang strategis serta terletak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur, serta mundurnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Dari aspek politik, diketahui bahwa Raden Patah adalah keturunan Brawijaya, penguasa Majapahit. Setelah Raden Patah diangkat sebagai Bupati Demak, Bintoro pada tahun 1500 Masehi, ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang lebih dikenal dengan Raden Fatah. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Ahmad Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang lebih dikenal dengan Raden Fatah. Setelah menjadi raja, ia memajukan perdagangan dan agama Islam. Demak menjadi negara maritim yang dikunjungi oleh pedagang Islam terlebih setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 di bawah Alfonso de Albuquerque. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir dengan mengalahkan Arya Panangsang. Oleh Jaka Tingkir, pusat kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang, sebelah barat kota Solo saat ini. Sejak saat itu berakhirlah Kerajaan Demak dan berdirilah Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram dari zaman Hindu-Buddha. Kebetulan saja namanya yang sama dipakai. Setelah naik tahta kerajaan pada tahun 1586, Sutawijaya bergelar Panembahan Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi perlawanan dari para bupati yang semula tunduk pada Mataram, misalnya Demak dan Pajang. Perlawanan juga datang dari daerah Surabaya, Madiun, Gresik, dan Ponorogo. Terjadinya perlawanan ini karena Senopati mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan di Mataram. Padahal pengangkatan dan pengasahan sebagai Sultan di Jawa biasanya dilakukan oleh wali. Selama berkuasa, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa dapat dikuasainya. Akan tetapi ia tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari raja-raja Jawa lainnya sebagai raja yang sejajar dengan mereka. Yang keenam, Kerajaan Banten. Semula Banten merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. Banten kemudian direbut dan diperintah oleh Fatahillah dari Demak. Pada tahun 1552,
Fatahillah menyerahkan Banten kepada putranya Hasanuddin. Fatahillah sendiri pergi ke Cirebon dan berdakwah di sana sampai wafat tahun 1570. Ia dimakamkan di desa Gunung Jati. Oleh karena itu ia disebut Sunan Gunung Jati. Di bawah pemerintahan Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570, Banten mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan. Setelah wafat, Hasanuddin digantikan oleh putranya Panembahan Yusuf tahun 1570 sampai 1580. Pada masa pemerintahannya, Pajajaran berhasil ditaklukkan tahun 1579. Panembahan Yusuf wafat pada tahun 1550 dan digantikan putranya Maulana Muhammad tahun 1550 sampai 1597. Pada masa pemerintahannya datanglah Belanda. Ia menyambut kedatangan Belanda dan oleh Belanda ia diberi gelar Kanjeng Ratu Banten. Setelah ia meninggal digantikan Abu Mufakir. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1551 sampai 1692. Kerajaan Cirebon. Pada masa kekuasaan Kerajaan Pajajaran sekitar pada abad ke-16, Cirebon masuk salah satu daerah kekuasaannya. Selanjutnya Cirebon berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Menurut cerita Jawa Barat, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati yang juga sebagai salah seorang wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Nama Sunan Gunung Jati juga sering dikaitkan dengan pendirinya Jakarta yang semula bernama Sunda Kelapa. Dan yang terakhir adalah kerajaan Goa Talo di Makassar. Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Datuk Sri Bandang dan Datuk Sulaiman, Sultan Alauddin Raja Goa masuk Islam. Setelah Raja memeluk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Kerajaan Goa dan Talo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Dengan masa pemerintahan yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.